Ada momen yang gak bisa lo ulang. Teriakan penonton, lampu panggung yang perlahan padam, dan lagu terakhir yang ternyata beneran terakhir. Dari The Smiths sampai Daft Punk, dari My Chemical Romance sampai Naif. Setiap band punya cerita tentang kenapa mereka berhenti. Kadang karena lelah, kadang karena waktu, kadang karena hidup punya arah lain yang gak bisa dipaksa balik. Tapi anehnya, musik mereka gak ikut bubar. Masih nyangkut di kepala, masih nyentuh di hati, dan bikin kita berharap kapan ya mereka main bareng lagi. Karena mungkin reuni itu bukan soal kembali di atas panggung, tapi tentang gimana karya mereka masih hidup bareng kita, pendengarnya. Inilah Fixtape episode 10, band bubar yang harus balikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fixtape, sudah episode 10. 10. Wow, udah 10 episode. Luar biasa. Terima kasih yang sudah setia menonton kami sampai episode ke-10. Banyak sekali masukan-masukan Mas. Ya. Banyak yang belum kita bisa lakukan atau laksanakan masukan-masukannya, tapi semoga lah di episode. Ya, karena kata Mick Jagger juga, you can always get what you want. Nice. Mick Jagger. Lagi dengerin apa engkau kalian? Haris dulu. Gue lagi mikir-mikir dari tadi. Gua lagi dulu. dengerin ada satu solois namanya Joe Soegono. Hah? Oh, lokal. Joe Sugono. Tahu. Dia ada Ambonnya gitu. Jadi di liriknya tuh ngomongnya ada betanya, tapi jazz banget dan bagus banget lah. Bagus banget ya. Rumit banget nih. Bukan jazznya tuh lebih ke kayak apa sih? Kayak kalau Brazilian tuh apa yang kayak Apa ya? samba, Samba. bukan? Bossa Nova. Ah, kayak gitu. Apa sambo lah kayak gitu. Freddy kali. Kenapa gitu? Iya, Joe Soegono. Dia di Spotify tapi tinggal 2 lagu. Dia kayaknya menarik beberapa lagunya dia karena ada isu Spotify kayak. Iya, karena Spotify kan AI buat drone itulah. Iya, Lo terpapar dari mana itu? Dari gue dikasih tahu Kenny Gabriel. Oh ya, harus dengerin. ya Gara-gara tahu gua kayak lagi. gitu. Ya wajar. Tapi bagus banget ternyata. Bagus banget. Orang mana tuh? Kayaknya orang Sunda atau orang Jawa campuran sama Ambon gitu. Joe Sogono bagus, dia main gitar sambil nyanyi. Kata-katanya tuh liriknya bagus banget. Di YouTube aja, lihat di YouTube banyak karyanya dia tuh. Lo apa, Kang? Gua terakhir buat bridging ke Dia bintang ngeliat tamu. gue tembak balik. Ini gua biar bridging, gua terakhir. Oh, berarti gue nih. Iya. Gue lagi dengerin ini sih, Glass Beams. Oh, Glass Beams. Glass Beams, ya. Karena mungkin ini kali ya, nggak tahu ya, gue pernah iseng malam-malam muter Glass Beams tuh. Gue sempat agak berharap harusnya gue nyetok minuman beralkohol nih. Kayak kan Kasih tahu leh. gitarnya kan Kristen ini nggak apa-apa. Minum sana. Minum sana. Kristen ini nggak apa-apa. gara-gara malam-malam Kang, kayak ini lampu udah gue bikin temaram gitu kan, gue nyetel. Aduh, kalau aja ada minuman keras dia. Lu tuh memang selalu mencari kesedihan ya. Lampu dibikin temaram. Enggak sih, itu tuh Hidup sudah bahagia dicari-cari. Kesulitan apa yang ingin aku dapatkan hari ini? si Glass Beams tuh soalnya kayak gitarnya twangy gitu kan, ngawang dan looping gitu kan, notasinya gitu-gitu aja gitu. Terus kayak ini enak nih kayaknya nih. Makanya menikmati musik tuh musik aja, jangan lu tergantung. Ini enak kayaknya kalau sambil gini. Coba ngomong sama beliau. Enggak, gue kalau dengerin musik mah aman. Oh, Iya, kalau musik main mah musik aja. aja. Menurut gua musik yang kalau kita suka sama musik, udah musik bagus ya udah. Tanpa bantuan apapun, ya udah musik itu akan kita nikmatin. Nggak perlu, enak nih kayaknya kalau... Jawaban lo akan valid kalau lo udah nyobain, Kang. Enggak, orang suka bilang, ini enak musik vokal pakai ngopi. Halah, kagak. Oh ya udah. Ya enak-enak aja orang tuh. Ya, Gua nggak ya. perlu ngopi kalau denger musik vokal. Bagus ya bagus-bagus aja. Enggak yang
Kurang ya kalau nggak ada kopi. Lu hidup kok harus tergantung harus ini harus itu. Karena kita orang-orang dengan awas anus, Le. Suasana. Bahaya banget. Kita Ya kan senang. suasana bisa dengan musik dimanapun. Iya. Wah jadi enak Kadang-kadang nih. suka terbawa awas anus itu, biasa lah. Berarti lu gak pernah nonton band kayak harusnya nih kalau ada Kagak gue mah harusnya duduk nih gue pegel gitu. Enggak ada gue harusnya sambil ngopi nih. Harusnya Oh, sambil enggak. enggak gue mah. Oh, Harusnya Oke. gue duduk nih biar nggak pegel gitu doang. Gua terima. Lo apalah yang lagi lo dengerin, Le? Gue selain ada album Reality Club yang baru tuh, yang Where Oh, yang lo bilang bagus ya? Lo suka ya? Iya, gue suka apa live apa sih judulnya tuh bahasa Inggris ah. Ya. Apa coba yang itu gue lihatnya gara-gara di jalan Billboard ya? Iya, di Iya, Billboard di Billboard. TB Simatupang. Iya, benar. Bagus juga nih dia beriklan di situ. Iya, benar. Jadi teringat gue, oh iya gue harus mendengarkan album ini. Kenapa lo berasa harus... Karena kan berkali-kali lewat dari tadinya gue nggak dengerin, oh iya ya. Coba dengerin deh gitu. Kan itu yang ada Iga produsernya juga Iya. kan. Oh, Iga produser. Iga Mas Ardi. Semua satu album apa ada berapa lagu doang? Beberapa Oh, lagu. doang. Apa sih? Who knows where life will take you itulah bahasa Inggris semua isinya. Oke. Bagus. Selain si Reality Club yang baru, gue juga dengerin ini album solonya David. Oh, Yang sedap. kedua. Album kedua. Setelah sebelumnya tuh yang pertama tuh apa judulnya? Anda Bukan. Dipisah. aku dulu. Dalam jiwa, ya dalam jiwa. Gue punya vinilnya, gue punya CD-nya. Oh, yang album. Iya, bagus. Ini keluar lagi dia. Segalanya itu kamu. Gue pikir itu Gue lihat kayak, dia itu yang cincin bininya. iya. Oh. Kan gue pikir itu satu lagu tentang cinta, tapi setelah dipikir-pikir segalanya itu kamu tuh bisa tentang Tuhan juga. Buset. Iya. Karena kan liriknya kau yang menguasai hatiku, merajai aku. Ternyata ini bukan cuma tentang lagu cinta. Walaupun kayaknya peruntukannya untuk... Iya, dan yang bikin gua ini karena ada satu lagu yang judulnya Tembok. Itu mengingatkan kita, mengobati kerinduan kita pada musik naif. Oh. Menurut gua. Oh iya. Kan kalau si Dalam Jiwa tuh Ah. ada nuansa naif tapi versi yang lagu-lagu kayak apa Karena Kamu Cuma Satu, yang itu lagu-lagu yang cinta yang Iya. si David suaranya melengking-melengking yang syahdu yang kita bikin anjing orang merdu banget itu. Iya. Nah, si di album Segalanya Itu Kamu ini ada sih satu lagu Tembok beda sendiri di antara yang lain. Ini seperti kok ada nuansa-nuansa ngebandnya gitu. Kangen ngeband kali dia. Mungkin. Tapi kan kita sebagai penggemar juga, wah ini mengobati. Iya. Ada gitu, walaupun tidak seperti naif beneran, tapi ada itu cita rasa yang kita rindukan. Iya. Oh. Dia sama Rickson ya? Ya, Erickson ya? Erickson. Erickson. Terus ada Vega Vega Antares, si Iya. produser handal dan seniman Pas lah. keren. Ya, jadi Tapi lu suka dengan solonya David? suka gua. Iya. Ini berbeda ya, kayak dimensi yang berbeda dari... Iya, ya kalau menurut gua solonya David itu kayak mengeksploitasi versi si David yang nyanyi. Ya itu di Naif kan ada tipe-tipe lagu yang lagu-lagu cinta yang pas syahadu terus menyayat-nyayat. Nah itu dia tuh dieksploitasi itu sisi itunya. Wah, terus ya udah gua Sebenarnya di Tujuh Bidadari juga udah mulai begitu sih. Kalau gua ini ya kan ya. Tujuh Bidadari katanya David doang yang di studio. Oh, Katanya. lu ngegosipin orang. Ngegosipin dia. orang yang orangnya lagi di sini. Kata dia. Iya, Itu juga iya. bukan katanya. Kan dia ngomong ke gua Iya. waktu Tujuh Bidadari itu nggak ketemu di studio bahkan Naif tuh nggak ketemu aja bisa bikin album bagus. Iya. Nah makanya gua begitu mendengarkan lagu Tembok itu langsung terbersit lagi kan. Coba ini band nggak bubar ya. Oh. Emang nggak bubar katanya kan? Kan bilangnya Berantem doang. Enggak, lu jangan menggiring opini begitu. Siapa yang bisa nyapu ya? Enggak, tapi kalau ngomongin Naif, bener deh. Ini sebuah band yang gua dalam waktu beberapa bulan ini ya, 3 bulan terakhir ini gua nggak tahu kenapa ketemu teman-teman semua kemarin di Ruru juga ketemu Iya. beberapa teman ngomongin juga Naif kayak yang kangen ya. Iya. Gitu. Naif itu salah satu band yang kalau ditanya lu kalau misalnya ngomongin band yang udah bubar, siapa yang lu harapkan reuni? Ya Naif Salah satunya. Iya. Kalau di luar kan kita selalu ngomong mungkin lu pasti The Smiths, The gua The Smiths. Smiths. Itu kan kayak all time banget. Udah Iya. puluhan tahun orang berharap The Smiths. Iya. Smith.
Walaupun kayaknya Johnny Marr sama Johnny si... Marr mau katanya, Masa sih? si Morrissey-nya nggak mau. Kirain Johnny Marr udah gedeg sama Morrissey. Morrissey-nya kan udah jadi sayap kanan itu jadi bigot nih kan. Iya. Kemarin manggung di Gila, mana juga parah langsung di... Memang iya si Morrissey itu jadi nyebelin. Terus dia Iya. apa di sananya tuh dia pendukung partai sayap kanan yang konservatif gitu. iya, yang memang apa muslim fobia segala macam. Ini maga-maga itu, Make America Bukan Great maga Again. kalau dia kan Inggris. Inggris. British. Oh, iya. Ya gitulah ya sejenis maganya kalau di British. Emang gitu jadi memang jadi rese orangnya gua. Padahal gue suka tuh lagunya Let Me Kiss You gitu. Iya, makanya pentingnya kita menyukai seseorang karena musiknya aja, nggak usah karena. Nggak usah, karena- Iya, jadi ketika dia begitu jadi Jangan jadi pengkultusan ya. iya ya udah gua suka karena musik gitu. Itu kalau Siapa? Kalau gua nih, kalau ngomongin band yang lo harapin... selain The Smiths. Selain The Smith. Gue ya balik lagi Cocteau Twins, gue nggak tahu kenapa pengen banget si Elizabeth Fraser balik lagi ke Cocteau Twins, tapi kayak Daft susah Punk aja. tuh bubar kan ya? Daft Punk bubar. Ya kan? Ya, gue belum pernah nonton jadi Lo apa, gua Le? pengen. Gua sebelumnya kan pernah pengen Blur ya. Iya, tapi udah. Tapi ternyata udah tercapai. Ya. Sebetulnya sih pengen Sex Pistols sama Oh iya, Johnny Johnny Rotten. Rotten. Cuman Johnny Rottennya juga jadi rese. Rese, iya, sekarang rese. Iya, jadi begitu udah pada tua, kok jadi pada Yang kemarin dia rese. berantem sama siapa? Joe Ramone ya? apa? Iya, pokoknya si Personil Ramones ya? kan sekarang si Sex Pistolsnya sama vokalis baru kan si Frank Frank namanya Iya. tuh. Nah, cuma kan ya sekeren-kerennya itu tetap ya Johnny Rotten lah ya. dulu kan tahun berapa Iya tuh? lagi bener Sex Pistol ya. Pernah manggung kan reuni di Fuji Rock kalau nggak salah tuh. Sempet ya? Sex Pistol? Pernah ada dulu temen gue si Syarin pernah nonton waktu itu di Fuji Rock. Formasi Rotten? Iya. Pernah tahun 2000-an ada reuni. Tapi setelah itu nggak ada lagi tuh. Waktu itu kan ada teman gue Syarin namanya si personal trainer gitu, dia bilang lagi nonton band cover Sex Pistol manggung terus perasaan nggak begini waktu gua tonton hanya belagu lo udah nonton sama versi Johnny Rottennya ya. Lu siapa, Riz? Apa yang gue Band luar? harapkan? Yang udah bubar, yang lu pengen... Daft Punk sih, jelas tuh. Sama ini, Title Fight. Title Fight nih nggak pernah nge-state. Dia tuh kayak cuman bikin satu album kalau nggak salah. Terus tuh jadi album yang dia bikin itu berimpact ke banyak Lu tahu, genre Le? baru lah. Nggak tahu. Title juga Fight. nggak Band apa sih? Apa ya, gue bilangnya, semuanya lah itu Kang. Ini udah hybrid kayak turnstile gitu lah. Ini udah segala campuran. Dan mungkin lu sering lihat sih, sekarang tuh kalau ada video esai gitu ngebedah sebuah band, Title Fight tuh sering banget. Ya sama gaibnya sama kayak Frank Ocean lah. Sama-sama Frank Ocean gue tahu. relevan sampai sekarang, cuman hilang gitu kan. Tapi gue tadi ada pertanyaan gini Kang sama Bang. Lu nggak apa-apa ngelihat idola lu yang tadinya di kepala lu keren dan gaul dan muda dan ganteng, pas udah tua lu tonton gimana sih rasanya? Ya kasihan aja. Kayak paling. Iggy Pop. Kayak gue ngeliat Iggy Pop Kok kemarin, kasihan Kang. sih? Ada orang-orang yang menua dengan elegan kayak Rolling Stone itu menurut gua semua menua dengan elegan, masih kita keren. God Bless itu menua dengan Iya, elegan. iya, benar. Makin tua kan Interpol ini. keren, Interpol. Iya, Ahmad Albar, Ian Antono, Doni Fatanjep pada keren-keren. Gini meskipun udah tua. Iwan Fals? Iwan Fals Wah, kalau pakai iya, topi lu masih tanya. oke. Kalau pakai topi, kalau pakai topi spesifik. Begitu lepas topi, kayaknya perlu ke RH. Tapi ya nggak apa-apa maksud gua ya apa. Tapi nggak semuanya menua bagus gitu. Iya, kita dicet loh. Ya, Iggy Pop menurut gua masih oke. Karena dia Iggy masih Pop buka baju udah mengkerut Kang. iya kan, tapi secara badan dia nggak yang jadi kasihan tua. Enggak sih, renta masih gitu. aktif sih memang. Beda Iya. kayak dulu ada personil MC5 si Fred Smith kalau nggak salah apa udah tuanya tuh jadi nggak keren. Apa Wayne Kramer kalau nggak salah, Wayne Kramer lagi zaman mudanya aja keren banget ini MC5. Begitu udah tua Wayne Kramer botak aja nggak seru. Kayaknya dia perlu ke RH dia. Lagi. Dua kali. Iya kan? Ya itu ya kalau luar ya tadi kan ada ya kayak Sex Pistols atau mungkin gua ada suka Against Me yang gua bilang itu dia hiatus nggak jelas terus si Laura Jane Grace-nya bikin project solo. Kalau lokal mungkin gua pengen Super Glad deh. Super glad. Buluk. Iya, menurut gua Kok lu gitu? Iya. Buluk. Enggak maksudnya Bang Buluk. iya Buluk tuh menurut gua Bang paling Buluk, kemana? paling cocok di Super Glad. Vokalis yang barunya nggak bisa ya meskipun keren dia tidak bisa ngasih warna seindah Buluk. Ya Buluk mungkin ya Gua nanya itu tadi, Bang, Iya bukan Buluk terlalu statement. banyak masalah, dia terlalu banyak masalah personal sih. Iya.
Tahu lu kemana sih lu? Dua kali lu begitu lu. Kali. 2 kali ya? 3 kali? 3 kali. 3 kali Bulung. Ya gitu dah. Enggak, Iya. tadi Bang Es belum jawab. Apa? Band tua kalau lu tonton lagi sekarang gimana? Gue sih nggak apa-apa gue kayak Jesus and Mary Chain gue nonton kemarin Iya. di Fuji Rock. Ya udah begitu Tetep keren aja. Tetap ya karena gue menikmati musiknya kali ya. Jadi. Lu bisa nonton The Cure nanti? Nah, oh iya, pertanyaan lu tuh relate sama The Cure. Kalau sekarang kan dia kayak nenek-nenek Manado gitu Nah, ya, gimana? yang masih sasakan gitu kayak. Makanya kita nontonnya dari Ayo. jauh. Nggak usah front row. Kan yang penting sound sama lagu suaranya sama. Kita tuh bakal sedih kalau ya udah nggak dapet nada-nada tinggi misalnya kayak nonton Bon Jovi waktu itu. Masih Lemmy keren motor. kan Iya. badannya, tapi suaranya udah nggak nyampe. Itu menurut gua yang bakal mengubah penilaian kita tuh ketika yang didengar udah nggak sama. Kalau yang dilihat udah beda mah ya udah nggak apa-apa, namanya tua, nggak. Karena gue lihat di YouTube kan, kalau dulu kan main gitaris ini kan dia akustik kan kadang-kadang Iya, tuh. Mainnya di sini di perut gitu. Udah tua masih sasakan Iya, gitu. tapi kan kalau lu Iya. nonton dari jauh suaranya masih sama, nggak masalah dong. Oke. Sama ini di Page Mode gue nonton di Berlin kemarin. Itu juga dari jauh kan, wajih. Begitu ada close yang yang layarnya gitu. Wajih tua banget. Kalau gue mah soalnya dari awal gue nonton Iggy Pop pertama kali langsung front row, langsung anjing keriput banget. Yang gitu yang gelambir kemana-mana. Iya, ada jalan gitu. Jadi udah ya udahlah, yang penting dia masih rusuh di panggung, suara masih enak gitu. Udahlah, nggak masa kita berharap orang muda terus. Makanya kaos-kaos band jarang yang jual kaos versi udah tuanya kan. Ya iyalah. Kayak gue nonton The Who. Ya masa? Nonton The Who yang dia umur 50 tahun. Yang dijual merchandise-nya tahun 60-an aja. Nggak ada mereka The Who versi udah 50 tahun ngeband gitu. Yang udah klip. Ya kita juga kan beli kaos-kaos band. Iyalah. Masih zaman-zaman mudanya. Iya. Siapa lagi ya band-band yang ini ya? Band Indonesia tuh siapa ya? Yang tua. Yang udah bubar yang pengen lo Oh. Paling selain Super Glad. Naif siapa lagi? pada waktu itu gue pengen plastik. Tapi sekarang reuni dia baru. Udah. Si Plastik. Didit sama Ipang nih bikin seperti plastik. Dia merekam ulang lagu-lagu plastik yang lama kayaknya mungkin biar ada master versi masa kini. Tapi dia kayaknya nggak mau pakai nama plastik karena sadar kan plastik itu soalnya si Didit pernah bilang tanpa Aray kayaknya bukan plastik. Aray udah meninggal jadi tinggal Didit sama Ipang. Bikinlah mereka seperti plastik. Menurut gua nama bandnya keren. Seperti plastik. Secara nama juga seperti plastik plus seperti kan judul lagu Iya, mereka. iya. Itu kayak keren. Seperti Jenius. Iya. Gue kebunku gue deh. Band IKJ ada kebunku. Pengen gue kalau Oh iya, lagi. bubar ya? Udah nggak bubar, cuman udah ganti personilnya, udah vokalisnya kan lu Johan. Oh, Iya. Kayaknya masih yang tersisa basisnya si Oki itu. Yang Drummernya Tombak. original members Iya. gitu ya. Gue band gaib sih. Nggak bubar, tapi gaib aja. Trace and the Wild. Oh, Band Tapi Iga. formatnya ada Iga. pertama ya, ada Iga ya. Oh. Soalnya gue nontonnya di YouTube doang dari waktu Kemarin masih lu di nonton Medan. nggak di Sinkro? Enggak. Oh nggak nonton. Sinkro main deh. Tapi ya menurut gua di antara sekian banyak band yang kita pengen reuni segala macam kan banyak ya Super Glad, terus ada Kebunku, ada ini mungkin Rocket Rockers yang versi Ucai, Ucai, ya. Formatnya. atau Homogenik yang versi Risa Saraswati, atau bahkan Dewa versi Once. Nah. Iya, iya. Atau mungkin gua dulu pernah dengar nggak ada band namanya ini Boys Are Toys. Oh, Dari iya, Bandung, Bandung, cewek band semua, Bandung, iya. anak-anak punk rock tapi cewek-cewek Iya, semua. iya, iya. Itu kan kayak Harapan Jaya bahkan. Harapan Jaya. Sesimpel Harapan Jaya teman kita sendiri itu kan Alvin, sama Eli, serius Edi Brokoli. versi Candil. Lu gara-gara ngomong itu gue jadi inget ini. Gue lupa. Tadi Iya dikirimin nih. Alvin, makasih ya dari Makasih Irama ya. Nusantara Iya, ngirimin Nusantara. kaos. Nih kaos-kaosnya Irama Nusantara. Ya kan, tapi kita boleh berharap band-band apa yang pengen reuni. Cuma kan susah kesampaian. Nah, mumpung ada orang yang dekat dengan kita, kita langsung aja tanya sama orangnya nih. Iya, Le. Gimana nih Bener, kalau Le. kita pengen naif reuni? Kita Walaupun- panggil Jarwo. Lu tau gak? Jarwo kuat lagi ya. Jarwo kuat. Jarwo, saking maksud gua tuh kayak salah satu menurut gua, aduh kenapa Naif nggak aktif lagi? Jarwo main musiknya sama Abdel Ahrian. Ya nggak apa-apa, Le. Nggak apa-apa. Orang bermusik sama berkarya sama siapa aja. Nggak Iya bisa. maksud gua kayak, bebas. ya sama Abdel lagi. Abdel teman baik gua tapi kayak, ya aduh Jarwo kayaknya bakatmu. Sia-sia. Iya, kayak dari vokalis keren David tiba-tiba ke Abdel gitu.
Oke, panggil Le, panggil Le. Ya, langsung aja kita panggil nih. Abang-abangan gua nih. Vokalisnya nih. Kita tanya gimana nasibnya? Apakah Anda yang berharap boleh berharap atau kubur saja mimpi dalam-dalam? Dan beliau baru saja mengeluarkan album solo keduanya, David Bayu, everybody. Kita tanya. Oh, deh, coba menurut lu. Lu dengerin lagunya Abdel enggak? Kagak lah. Kagak lah lagi. Putar lagunya Jarwo sama Abdel. Putar. Enggak usah. Kita dengerin biar Lu nyiksa gua aja. Vonis David. ada dua lagu. Lagunya ada dua. Ya ntar aja. Pit, sebelum kita ngomongin album, Pit. Yo. Album kedua, album pertama itu kan tadi yang Dalam Jiwa. Album Di Dalam Jiwa. Album kedua titlenya Segalanya itu kamu. Segalanya Itu Kamu. So sweet banget, gara-gara lo kemarin akhirnya si Hesti pengen lagi merecreate bahwa dia tidak pernah mengalami yang Will You Marry Me gitu. Oh, dilamar. Tiba-tiba David sama Sheila begitu. Muncrat. Aman. Terus habis itu deh, gue pengen dong bikin lagi kayak gitu. Minta suaminya nih. Gitu. Gua baca komennya. Wah, ini jangan sampai bini gue minta juga nih gue. Waktu itu nggak ada proses. Lu nggak ada proses itu ya? Nggak ada. Nggak ada kan, dulu kan. Zaman kita mah belum Makanya gitu. gue recreate itu karena gue tidak mengalami itu, tidak punya. Makanya kan gue tulis di captionnya, saya tidak punya Pengalaman. video atau Iya. foto. Bahkan terpikir pun tidak ya. Nggak usah kasih tunangan. Kawin juga nggak ada fotonya gue anjing. Jadi lu nggak bisa posting ya? Nggak bisa posting 25 tahun. Anak gue juga sama, Pak, foto kawinan yang mana? Ada sih foto studio di Cempaka Mas. Gue bikin waktu itu. Bini gue pakai baju kerajaan. Kenapa pakai baju kerajaan? Baju OPJ. Enggak, lagi jalan-jalan di ITC Cempaka Mas. Baju kerajaan keren tuh yang keren. Ternyata dia penyewaan atau gimana. Ada foto studionya juga. Ya udah deh sekalian foto. Simple. Ya gitu. Sebelum kita bahas albumnya, apa segalanya Nangis, untuk kamu itu, band apa, Pit? Lo ada nggak sebuah band yang lo pengen luar atau dalam? Kalau dalam ya. Ya tadi Soleh apa? Super Berharap siapa Superglad Iya. atau Plastik. plastik. Atau band lu. Ya nggak bisa Lu- dong harus gitu. Iya, lu kan harus iya yang kan mana lu- band yang iya mana kan dong? dua, iya. Iya nggak apa-apa Iya, itu. iya. Masih berantem ya? makanya masih canggung ngomongin. Ciri-ciri gitu kalau orang Gue berharap sih kalau orang masih santai menyebutkan nama lamanya, mantannya gitu iya, atau apa. berarti dia masih ada masalah. Kalau udah masih masih gitu-gitu. Kan lu tadi terlihat langsung merah dan canggung-canggung gitu. Gue nggak pengen deh ada di sini kayaknya. Iya, jadi enggak sih. Rumah sakit aja deh, rumah sakit. Rumah sakit. Versi Andi Lemah. Iya. Iya nggak? Iya benar. Iya. Benar. Bisa nggak? Boleh. Boleh benar, masuk benar. versi lemas. Masuk ya. Boleh, Benar. boleh. Luarnya ada nggak lebih? Nah, Zack de la Rocha. Wah, Resegi mesin. Emang dia bubar? Enggak kan Zack nggak ikutan lagi. Di Instagramnya sih masih aktif ya ada. Mereka itu, Bang. bertiga. Aktivis, emang aktivis. Aktivis jadi aktif. Aktif. Aktifat juga dong. aduh. Fugazi juga Pit, Fugazi ya. Fugazi. Fugazi juga Boleh tuh. tuh. Keren juga tuh Fugazi. Ingat buluk jadi kalau Fugazi. Iya, Waiting room. Iya, lu sempet ngeliat bijinya buluk gak kalau manggung lu? Ingat lu? Dia kan Enggak telanjang dulu dulu kalau dulu. tiap manggung pamer player mulu anjing. Iya. Wah, tiap ngodrum buka celana Iya, kan buluk. iya. Dulu tuh bukan vokalis kan drummer dia. Bawain Fugazi. Iya. Buka celana, modal gandul gitu. Nah, itu gua Aneh. Aduh anjing. memory core gua sama buluk tuh cuma Giginya. Gimana lagi? Tapi Fit, lu perasaannya kalau ada orang Bang kapan reuni nah? Sejujurnya Pasti udah bosen dia. Sejujurnya gimana? Sejujurnya apa perasaan lu? nggak suka aja. Kayak gitu loh, kayak ditanyain kayak hubungan misalnya lu apa Pacaran. pacaran atau tanyain mantannya mulu gitu kayak agak malas. Iya. Sekarang sih agak malas. Benar. Tapi Ya apa- itu jujurnya gue ya. Iya. Tapi ya udahlah itu nggak bisa
Nggak bisa dielakkan counter ya. dari Iya. feedback orang selalu begitu. Yang bikin agak males tuh apa? Lu psikologi apa sih? Yang bikin agak males karena kita berpisah dengan tidak baik, itu aja. Terjawab. Iya. Terjawab. Gue akhirnya merasa relate ketika gue nonton Morrissey Ya, waktu di sini, gue teriak dari slide minta lagu itu, Iya. dia kayak bete banget gitu. Akhirnya gue ngerasa anjing bener, begini. Oh, lo ngerasain. Udah nggak usah minta. Iya, iya. Gue Tapi gue teriak kayak mukanya langsung kecut gitu si Bang Mos gitu. gue dulu juga Lu gitu udah sih apa, ditanyain Club sama Etis Club reuni? Etis, ya Gimana? begitu juga waktu dulu ya, Waktu dulu. masih berantem. Bukan masih berantem tapi masih Waktu masih canggung-canggung. canggung-canggungan gitu. Kayak, udahlah gue udah nggak di Club Etis, ngapain lo nanyain lagi? Kalau sekarang kan udah santai. Iya, Makanya sekarang. ditanya pun ya udah. Iya. Iya. Udah santai ya berarti. Iya. Gua belum santai berarti. Nah, iya kan? Iya. Nah, itu buat terakhir manggung tahun berapa? 2020. 2002. 7 bidadari bukan sih, Pit? Pokoknya gue manggung terakhir tuh besokannya COVID lockdown itu terakhir deh. Lu pernah bilang ke gue kan apa waktu kapan tuh? Nah, lu beruntung lu berarti nonton Naif terakhir itu di acara apa ya? Gua kan pas wawancara itu gua nonton tuh di situ. Di mana? Iya, yang lu bilang ke lokasinya? gua. Terus nah itu lu beruntung lah berarti lu nonton Ya Naif itu pokoknya terakhir. Iya. besokan COVID nggak? Enggak Lupa ya? gua. Ya Festival pokoknya bukan? terakhir manggung besok COVID lockdown. Udah itu. Oh. Itu hari terakhir kita gitu. Bener tuh, Pit. Di 7. Tebet kalau gue inget tuh. Oh, di Tebet. Salo Inyan kalau masih ada nama. Oh, yang lu bikin acara ya. Nggak tahu itu coffee shopnya. Soalnya gue masih punya apa tuh namanya kalau buat termosnya tuh. Tumbler. Tumblernya tuh. Termos. Termos. Tulisannya Salo. Termos tuh yang gini ada Iya. Jadi ada Naif di Salo, ada termos di rumah dibuang sama bini. Oh, aduh. Dia jago. Apa ini? Mengusik. Terus lu semua buang, kaos-kaos buang. Kaset-kaset buang. Buang sana, foto-foto buang. Bakar. Abang-abangan. Ya gitu. Ya. Iya, tapi benar nggak yang tadi gue bilang tembok itu yang kan nuansanya beda sendiri tuh. Oh, iya. Si yang lain kan senada ya, maksudnya karakter Iya, lu iya. yang ya, tiba-tiba di tembok itu Iya sih, paling klasik banget rasanya tuh ya kalau bilang kayak Naif banget, ya. Makanya gue tadinya nggak mau jadiin lagu pertama, kan ada sempat pilihan. Gue kan Iya. udah nggak objektif tuh untuk milih lagu. Mana ya? Ini si Vega minta tembok nih kayaknya. Ntar dulu deh, masih kayak yang dulu. Oh. Yang santai dulu aja, gue bilang. Tapi ternyata dari lu dan beberapa orang barusan komen di itu, mostly kok lagu itu. Ya udah, kalau emang itu maunya Iya. audiens, Oh, iya. gue kasih. yes, itu tembok yang produce si Vega juga. Kita tuh produce tuh gue dan dibantu Erikson Vega dan Taufan basis itu, Taufan Wirson basis dari apa? Late This Night. Oh, Late Late This Late This Night. Night. Jadi album pertama juga Taufan ngisi juga, tapi kalau untuk memproduce sekarang berempat. Jadi kayak sistemnya tuh gue di studio di M Block, tuh di Union Well gue jadiin studio kayak gini nih di atas. Gue jadi bikin workshop, gue jadiin studio. Udah kita workshop album yang ini di situ berempat tuh. Erikson, Vega dan Taufan sama gue. Udah masak di situ. Semuanya itu dari nol berarti. Yes. Oh, lu nggak ada bawa dari rumah atau apa? Udah ada kepikiran? Ada berapa bulan sebelumnya gue cuma berdua sama Erikson tuh kayak cuma di M Block. Rick, gue punya lagu nanti buat album berikut. Gue ini ya dibikin draft. Apa sih bahasanya Oh, tuh iya, kayak kalau nyeket tuh sketch dulu. Sketch sketch dulu. Gambar joroknya dulu ya. Gambar Menjawab gambar. Perlu jorok. Iya, gambar. Gambar biasa juga bisa. Gambar apa ya? Ya pokoknya di sketch dulu. Gue berdua sama Erikson, gue rekam cuma pakai handphone. Baru berapa bulan Iya, kemudian, yuk ngumpul. Jadi sistemnya kenapa lo berasa kayak ngeband? Emang bikinnya ngeband banget. Gua megang gitar. Si tembok itu. Ya semua satu album ini prosesnya ngeband banget. Karena berempat bener-bener Oke. prosesnya ngumpulin. Kalau dulu paling berdua sendiri gitu. Sekarang bener-bener full tim. Bener tapi Pit, 7 bidadari katanya yang tadi lo bilang. Soalnya gua album lo yang itu menurut gua ada kayak 7 bidadarinya, Pit. Oh gitu. Album lo yang pertama lah. Oke. Ada kayak
Alone Again, lo kan sering nyanyiin itu ya. Naturally, gue berasa udah mulai tuh pas album solo lo, oh bener nih David emang suka kayak Brad tuh yang kayak gitu. Apa emang ke situ, Pit? Ya, saya suka. Udah jawab dulu tadi 7 beda. Oh, 7 bidadari. Jawab yang prosesnya dulu nih. Ya. Kata Soleh kan lu doang yang ada di studio. Sebenarnya waktu workshop bareng-bareng pasti. Oh, Cuma pas pas take-take-nya. take kok banyak yang gua Oh. nggak pada dateng gitu. Jadi ya, jadi orang bilangnya, oh, udah nih ini nggak ngumpul banget gitu. Gua Apakah suka juga tapi apakah karena lagunya juga mostly berapa persen emang lagu ciptaan gua personal gitu, Oh. mungkin. Iya, 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 Jadi iya, involvement gua akan lebih detail di situ, Ya, lebih banyak. atau gitu. kalian udah mulai berantem ya. Iya kayak enggak juga sih. Orang nggak tahu berantem apa kagak gitu. dingin aja. Iya. Riz, lu kemarin baru dengerin satu album. Gimana? Udah dengerin kan? Belum, Bang. Oh, belum sempat. Iya, Kemarin belum di sempet grup gua. udah nanyain dia. Gue nanya dulu, gue kirain rilisnya baru minggu ini, ternyata minggu lalu. Kurang Udah wawasan. hari Jumat. Iya. Ini Ini. dicontoh jurnalis yang musik. Atau algoritma lu nggak masuk ke dia. Bisa jadi. Gua mah tahu dari zaman dia. Tapi gue album yang satu dengerin. Nggak, tapi orang dia posting mulu kok. Segalanya itu kamu, segalanya itu kamu. Enggak baru 3 kali. Kan itu. Syukurin lah, Le. Syukur dibantuin. Itu mana posting mulu dari zaman lu mulai di studio rekaman gitu. Oh, Gini. Kenapa harus? Gini ya mainnya gitu. Buka baju nggak kayak Deddy Corbuzier gitu? Ini gue. baru rekaman. Enggak anjing. Iya, lo gitu. Kamu. Iya pokoknya gitu. Lihat nih sama siapa gitu. Ini bapak-bapak banget harus dari atas gitu. Emang iya lu begitu gini nih. Terus lu gitu-gitu. Di gini-gini kamera digeser-geser ngeliatin ada siapa apa memastikan semua kena satu frame. Baru lu gitu-gitu. Iya tahu Ya lu. tapi gua enggak Iya. mau. Ya rekaman guys. Iya. Tapi ada ngomong gitu, ada lu. Iya baru. Pokoknya ada kalimat-kalimat itulah. Makanya gua tahu lu rekaman. Lu nggak sadar orang lu postingnya Gak senora malam-malam. itu aja. Lu pikir nggak sonora itu tapi sama gitu. Nah gitu. Iya ini gitu kayak. Nah. Ya pokoknya bapak-bapak lah. Iya. Di WhatsApp kali lu lihat. Ada di story sering. Makanya gue tahu dia lagi rekaman sering banget di story muncul. Makanya gue tahu ada Vega, ada Erickson. Iya berarti prosesnya udah lama lu. Iya, Karena makanya gua gua- kan nggak posting di feeds atau apa. Iya. Berarti dia Gue liat di story lagi. Ya udah sih kamu. Iya. Tahu. Biar. Coba gimana senyumnya? Nggak ada air apa ya? Ada. Gigi gua kering. Ini berarti baru tahun ini ya lu bikin tuh Garapnya. segalanya itu kamu tuh. Apanya? Garap Versi materi. rekamannya apa? Dari awal tahun. Oh dari awal tahun. Awal tahun. Lama ya. Kan di dalam jiwa tuh 2 tahun ya jaraknya. Apa setahun sih? Dari dalam jiwa 3 tahun. Oh 3 tahun ya. 2022 ya. Ya. Lo habis Covid. Iya, Selesai. Jadi iya. emang proses si album di dalam jiwa itu pas masih Covid. Oh, pas lagi Covid. Oh. Nah, untuk yang sekarang kenapa prosesnya agak lebih leluasa kan udah nggak Covid kayak dulu ya. Jadi gue pakai musisi-musisi yang lain akan lebih asik gitu, lebih banyak. Segalanya itu kamu tuh kayak lu kayak bucin banget ya. Dari awal sampai akhir ini puji-pujian terhadap Tapi kok pasangan. persepsi lu yang tadi ngomong di awal kok Tuhan. Iya. nyampe sih? Iya. Gua setelah mendengarkan 2 kali, oh ini mah bukan melulu tentang Pasangan. karena Ya kan, kan merajai. Ya nggak apa-apa itu persepsi aja. Enggak, tapi lu niatnya segalanya itu kamu tuh memang ada niatan buat nulis buat Tuhan juga. Kayak so dalam banget gitu kayaknya. Anjing kayak gue sangat filosofis ketuhanan. Kalau seniman biasanya dikembaliin lagi. Iya. Kayak Tuh, tapi kan tadi, Interpretasinya bebas. tapi kan tadi dia bilang, kok lu dapat juga berarti ada. Iya, boleh. Dengan persepsi itu oke juga sih menurut gue. Tapi ya ke situ juga sih. Karena gua wawancara sama dia lama waktu itu, wah ini si David ternyata cekak tapi dalam. mikir. Iya. Enggak juga lah, kebanyakan mikir botak. Kayak Dalam dia. Pernah ada sesi kita ngobrol Pit ya, ngobrol. Iya, sama kan kalau di dalam Saya sebenarnya paling cocok ngobrol. ya lu bikin band berdua lah kan. Enggak usah. Kita kerja di mau motoran bareng gitu. Iya, motoran. Nanti Fix ride, kita fix akan ride.
Oh iya keren tuh. Fix Dan right. kita akan lebih banyak tausiah di situ. Ya, sama lembu segala. gitu. Ya, Ada yang bener semua Iya, kan? nggak ada yang bener. Sama kayak orang yang ketawa-ketawa mulu juga. Fit, apa yang di bayangan lo soal album segalanya ini itu kamu? Apa ngebayangin apa atau apa dalam fase apa sebenarnya seorang David Bayu di album kedua? Di fase yang mana bisa nggak sih kayak tadi lo bilang di usia udah mau gocap, lo bisa bikin karya yang benar gitu. Fase gue ngeliat kayak anjing ini tua-tua bikin karyanya pada kayak tai semua. Lu setuju gak lo? Setuju gua. Iya. Karena kan ada yang bilang kan udah nyaman hidupnya, udah udah- nggak keresahan, udah iya. Exactly. Itu kayaknya poinnya keresahan tuh pada kagak punya, jadi udah Oh, iya. karyanya jeprut semua gini. Iya sih keren masih, tapi gak ada yang nyangkut gini. Even band-band yang kita appreciate, jadinya ngapain gue ke klasik-klasik. Nah, bukan sok-sokan. Oh gue, ini karya gue lebih di usia tua, enggak sih. Bisa nggak ya gue bikin di usia segini karya yang oke lah minimal gitu. Yang sesuai gue, ideal gue, semua itu tertuang di situ. Ya makanya lu keputusan yang tepat ngajak anak-anak yang lebih muda. Ya kan? Jadi lu Bisa. dapat ide-ide segar Insight dari iya. mereka gitu juga sangat membantu juga sih gitu. Iya. Cuma ya tadi itu gue pengen nanya, Bisa nggak, Le? ada Lo nggak ya yang udah- tua-tua yang band idola lo karya di usia di atas 50, let's say like Rolling Stone atau apapun yang lagunya wow this is motherfucker keren. Kalau melampaui Iya. masa muda nggak Kemasannya ada. susah. Masa prime time-nya Nggak dia ada, ya. nggak ada. Melampaui masa muda. Ya, jadi Gue ya, so far albumnya Blur yang Ballad of Darren gue suka. Iya, Album tapi barunya. tetap aja kalau kita bandingin dengan masa muda kan kayak Iya. nggak bisa dibandingin prime time nggak, lo. masalahnya band-band yang kita idolakan itu sudah pernah bikin karya yang masterpiece. Yes. Jadi nggak akan bisa sebagus-bagusnya dia nggak akan bisa ngalahin ini. Itu persoalannya. Karena kita selalu membandingkan dengan Yang sudah dibikin. Iya, Ya, itu betul sekali. waktu itu waktu dia masih muda bikin karya bagus banget. Jadi tidak adil sebetulnya. Nah, itu gimana menurut Makanya lo? menurut gue tinggal dinilai aja konteks sekarang apakah dia kan gampang menilai lagu misalnya. Oke, kalau kita lihat ini meskipun yang nggak usah ngeliatin album-album belakangnya lah. Sebagai produksi rekaman apakah ini masih bagus atau kalau musiknya secara ini masih bagus ya. Tapi memang nggak akan ada yang nempel kayak Rolling Stone aja kan masih bikin album yang kemarin tuh tapi bagus cuma yang tetap nggak akan nempel ya karena kita selalu membandingkan Selalu yang udah di Iya, masterpiece kan ketika waktu kita itu. jatuh cinta sama seorang musisi atau sebuah band, kita kan pasti ada momen yang Attach-nya Bang, Iya, sangat ke situ. gua di sini banget nah. Pasti akan selalu dikait-kaitkan dengan Ya. Jadi begitu yang baru dia ngerilis meskipun meskipun itu bagus ya. kualitinya segala macam. Iya, tetap dibandingin sama yang lama. Itu kenapa tuh? Ya psikologis ibaratnya susah kayak Tapi ada yang kejadian akhirnya anjing nih band tua keren nih. Ada. nggak, kecuali orang yang misalnya baru tahu band itu ketika di masa itu. Kayak misalnya anak-anak ada generasi slankers baru ada orang-orang yang tahu slang itu di album Virus. Wah, menganggap wah Virus keren. Generasi kita yang lama pasti Yang selalu menganggap kampungan. album 5 album pertama itu yang paling Iya. keren. Tapi buat anak-anak yang baru mendengar pertama kali itu oh ini yang keren. Iya benar juga tuh, itu benar Mungkin juga tuh. kayak misalnya anak-anak sekarang yang baru dengerin di Ballad of Darren Blur, Blur ya. yang belakang-belakang mereka Iya. ya bagus Biasa tapi aja. nggak sekeren Iya, ini. Iya, benar. Karena kan mendengarkan musik itu menurut gua selalu erat kaitannya dengan pengalaman emosional. Ada momen-momen ketika kita dengerin ini gua lagi zaman ini. Iya. Iya. Makanya ada yang bilang kan setelah umur berapa 25 gitu atau berapa Berhenti. kita berhenti meskipun ada lagu bagus nggak kena karena Dia kena memory core-nya tadi yang waktu Iya. mentok di kuliah lah gitu Iya, ya. Iya, jadi wah pas lagu ini pas gua lagi begini. Makanya selalu inget sebagus apapun tetap aja nggak akan bisa mengalahkan kenangan kita pada momen kita pertama mendengarkan atau jatuh cinta atau yang soundtrack kehidupan kita. Si Iya, David terjawab nggak? Lu bisa menjawab nggak? Bisa nggak? Dia kan tadi dia bilang itu kan, wah fucking shit lah umur 50 tahun ke atas nggak bisa bikin karya bagus lagi. Akhirnya dia bikin. Dan menurut lo bisa nggak? Sejujurnya secara musik bisa, tapi secara lirik gua bosen ya. Karena cinta semua. Kan apa? Secara musik ini bagus, tapi ketika lu dari awal sampai akhir lagi-lagi puji-pujian cinta. Jadi kayak
Lu nggak Bucin. bisa mencari, ya bucin sih nggak apa-apa, tapi nggak bisa mencari tema. Kan kalau waktu di zaman lu ngeband masih ada tema macam-macam Ya. kan. Nggak beragam Yang- Iya, ini tuh jadi kayak, waduh dari awal sampai akhir lagunya tentang cinta mulu. Jadi kayak enak gitu, gumoh, oh cintamu. Iya. Bahkan planet cinta aja nggak segitunya. Maksud gue kan nggak yang Cinta semua. Iya, tapi secara lirik tuh mungkin nggak terlalu nggak bikin gumoh yang ini kan. Ya. Dari awal sampai akhir puji-pujian terhadap pasangan. Tapi sekali lagi ketika gue mau bilang gitu, judulnya aja segalanya itu kamu. Ya memang ini segala album ini, semua lagu ini tentang kamu. Ya. Tapi dia orang yang lagi jatuh cinta mungkin kena, Kang. Iya. Iya mungkin, kan gue udah lama ya Tapi tidak Udah lama nggak jatuh cinta ya. ya emang dia kalau gue jatuh cinta lagi kan bahaya Loh, ya. kan lo sama istri lo jatuh cinta tiap hari loh. Iya, Nah. kan itu bukan jatuh cinta, itu Apa? namanya menyayangi dan Oh. mencintai, bukan jatuh cinta. Oh, benar. Kalau jatuh Proses- cinta kan proses itunya. pertama kali Iya. fall in love. Fall in love. Iya, Sebenarnya iya. sih ya oke. Kalau gue kan emang ngambil love itu udah yang paling universe-nya ya. Sama pertanyaan gue kayak kita dengerin musik ya era kita lah, Sen. Waktu itu misalnya si Blur Iya. masih di usia nggak jauh dari kita. Iya. Itu juga ada relatable yang Iya. yang usia yang tidak terpaut jauh gitu. Iya, iya, iya. Tapi untuk kayak sekarang sih gue juga udah ngerasa gue nggak mau maksain untuk relate sama generasi Iya. di bawah Iya. gue juga Iya. gitu. Jadinya kayak bapak-bapak sok keren. Iya, 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 iya. Itu lebih Jangan gawat. kan aku tidak post power syndrome. Dia kayak berusaha masuk ke generasi sekarang gitu ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Itu kepikiran juga di gue tuh, Pit. Gue nggak pengen jadi bapak-bapak yang so asik gitu, yang so asik kayak lo pengen catch up banget dengan anak muda. Karena misalnya. kayak waktu kita muda kita ngeliat om-om kayak gitu kan kayak apa sih lo Iya. gitu. pengen so asik pengen banget update Iya. gitu. Iya, iya, iya. Kayak pengen banget gaul sama anak Betul. muda gitu. Iya. Kalau dulu mungkin dibilangnya anak zaman ya. Mungkin sekarang Iya. FOMO ya istilahnya. Oh FOMO iya, ya. ini dulu anak zaman ya. Jadi bapak-bapak FOMO gitu ya. Andri dong. Siapa? Andre Taulani tuh bapak-bapak komo tuh. Teman kita itu. Gua nggak ngomongin anjing lu. Memang bener dia, memang bener. Bapak-bapak FOMO memang bener. Ya tapi kan dia sesuai konteks dengan harus dengan update-nya Iya. sekarang gitu. Tapi kalau secara musik makanya gue bilang berpengaruh kah gitu ya. Kita yang tua dengan jarak yang pendengar sekarang Iya, pendengar aktifnya itu gitu ya itu sangat Lu bisa berpengaruh. jawab nggak itu, Riz? Lu Apa tuh? sebagai mungkin yang mewakili generasi sekarangnya deh. Maksudnya kayak David, band-band yang udah berumur lah. Sore juga sebenarnya berumur juga ya, anak-anak Iya. Sore ya. Yang masih apa ya? Relate. dengan anak-anak sekarang. Contoh paling dekat di Adam sih. Ya, dan Itu kan seumuran lu pada kan. Iya, Bang? mentua itu. Tapi kan regenerasi audiensnya. kalau gue selalu bilang kayak kok dengerin mereka stay young mulu ya lagu kayak gue Iya. dengerin lagu Regrets-nya siapa New Order gitu Iya. misalnya. Itu buat gue lagu yang paling stay young forever lah gitu. Iya. Iya, itu dari apanya ya? Kenapa ya kayak gitu? Iya. Gak tahu sih, gue percaya. Ya kalau dia kayak di Adams misalnya. Iya. Ah. Gue percaya ya, seniman bikin yang dia mau aja sih kalau gua. Ya, ya. Karena mungkin itu bisa relevan 20 tahun lagi kayak ada band Midwest namanya American Football. Itu tuh umurnya udah 40-50, tapi kalau lagi gigs yang nonton tuh seumuran gue semua. Masih datang untuk Iya. Jadi yang dibikin dia 20 tahun lalu dikemas ulang sama aransemen yang baru dengan pendekatan yang uang kalahan. Ini kan kayak mengglorifikasi orang-orang yang cintanya gagal. oh kayak loser-loser Jadi gitu. Iya. topiknya kan sebenarnya itu lagi kehidupan ya, cinta yang Iya, absurd lah gitu. menurut gua masalah manusia dari tahun ke tahun sama aja. Cuma Iya. kan bahasanya yang berbeda. Kayak dulu mungkin disebutnya galau, sekarang mungkin disebutnya apalah. Nggak tahu sekarang. Uang kalahan kalau sekarang. Uang kalahan. Kalau bukan galau gitu. kalahan. Ini. Oh, salah. Bukan itu. Tapi kenapa Fit di segalanya itu kamu semua cinta Karena ya itu energi yang gue rasakan. pada saat bikin? Enggak selama hidup gue. Soalnya kalau di dalam jiwa lu masih ada kayak problema hidup lain selain hubungan Dan ini juga antar gue manusia. selalu bilang di album 1 di dalam jiwa dan di segalanya itu kamu gue selalu bilang ini based on true story. Karena deket banget ceritanya sama kehidupan saya. Very personal. Very. Kayak kuatkan aku tuh apa? Lu kan ditusuk berkali-kali apa sih? Itu terinspirasi dari film 300.
Oh, Sparta. Spartan kan beribu tombak kau hujamkan nggak mati-mati gitu, makin kuat dia anjing gitu. Oh, itu cara lu apa sila tuh begitu ke lu gitu. Sila siapa? Silaturahmi. Sila Majid. Enggak lah. Marsia. Sebenarnya bahasa sederhana dari kayak what doesn't kill you make you stronger. What doesn't kill you make you strong. What doesn't kill, ya itu ya. Iya. Pokoknya yang nggak membunuh lo itu Membuat bakal lo bikin tambah lo kuat. kuat. Oh, itu gitu. dari film itu beribu. Enggak, gue pernah lihat adegan itu Iya, kayak yang beribu tombak. di- gitu. Iya. Ya, ambil dari situ misalnya. Pas garap album dengerin apa, Bang? Oh iya benar. Oke. Dominannya apa? Dominan kayak Carpenters, terus apa lagi ya? Kalau yang sekarang-sekarang ya, Iya. apa ya? Kok nanya gua kan kan lu yang diwawancara. Enggak, gue mesti cek spot. Iya, dia Spotify Tapi lu gua. gitu Pete, yang Alone Again, Gua Brad, sangat. Carpenter, Benar. dia Gua begitu sangat. tuh. Kan yang Iya, di Glenn sini- Campbell. Di Iya, sini Glenn Campbell. sekarang itu kamu ada yang pop psikis banget yang lu Pidato. Oh iya, mestinya gue tadi katanya, nih si Vincent pasti suka nih. Hah? Ntar kalau lu udah dengar ada Iya. satu lagu bahasa Inggris barat judulnya Now or Never. Now or Never. Oke. Katanya siapa ya? Ini Vincent banget nih. Ini paling om-om lagunya soalnya. iya, San yang kayak tipe-tipe Oh, lagu yang crooners gitu, Elvis. bukan crooners yang Oh, enggak. pop-pop yang Model Elvis, model 50s. Oh, iya. yang ada tiba-tiba ada apa puisi gitu Ada lah kayak di setelah bahasa Inggris gitu. iya. Honey. Nah, gue kan Gini, gitu. gua ngerasa di track 8 track itu paling ya udah deh, gue bikin paling ini dah gampang gitu lagunya dan bahasa Inggris. Terus gue nggak ngerasa ini lagu pasti relate sama anak-anak sekarang gitu karena tua om-om banget lah, ini lagu om-om banget deh kalau gue. Teman-teman anak gue pada demen. Sedap. Tapi sekarang gitu, Pit. Anak-anak sekarang tua. Nah Jiwanya. makanya gue bilang, hah yang mana Jess? Itu no on the anak gue yang cewek juga, wah ngirimin instastory nangis pakai lagu itu. Lah apaan ini kan lagu om-om, gue bilang gitu. Itu yang bahasa Inggris, gue bilang, oh yang ini yang dipilih sih malah gitu loh. Aneh juga gitu. It's no kayak gitu or never kayak gitu. Itu bukan yang itu. Pit, lu nggak ada kepikiran kemarin waktu ngegarap album ini kayak si Arman tuh sempat ngegayat si Hindia gitu-gitu untuk mungkin bisa tahu perkembangan apa sih musiknya atau yang lagi didengerin anak sekarang lah gitu. Karena saya pendekatannya apa yang saya suka dulu aja. Oke. Gitu. Kalau berkarya kan yang lu mau dulu. Keren. Kalau menyampaikannya baru yang dimau audiens apa. Oke. Jadi orang pada terjebaknya tuh maunya orang gimana ya nanti aku bikinnya. Oh, Iya, lagi iya. rame gini nggak bisa gitu, bukan gitu cara gua. Gitu Iya, sih. iya, Bener iya. nggak Mas Haris? Ya bener lah, Bang. Hotel namanya kayak hotel. Haris Hotel. Di Bali ada Haris Iya. ini penjual alkohol. Nah, itu Haris gua. alkohol. Tapi kenapa di album 1 Bang David buka baju, kedua enggak? Kita mesti tanya fotografernya namanya Budi Cuprit. Jadi semua cover yang gue pakai itu adalah hasil jepret Budi Cuprit yang mana nggak dikonsepin. Wah. Gue lagi foto produk ganti baju, foto produk Union Well waktu itu. Wah. Pipit tadi dulu, jepret. Wah anjir bagus banget. Ayo covernya ini aja dah. Udah gitu aja sih. Terus lu sesimpel juga itu. mengagumi, iya badanku bagus sekali. Julid banget Kang. Kelihatan segini doang. Enggak full body Kang. Jadi kan Jadi, pundakku tegap sekali. Oke Budi, aku approve Budi. Bagus sekali. Wah, chest Pose gua. terbaik. Yoi. Tidak sia-sia aku chest day. goyang tempe gitu. Pitinya dia ini. Tapi namanya Ence poyo. Ence. Dan lu selalu nuansanya ini ya 70s ya, covernya kan foto terus Iya, ABBA, tulisan. ABBA. Iya. Ya emang ya pasti kan what you like dulu aja lah. Iya, iya. Taste-nya gitu. Nggak jauh aja. Bener-bener apa yang lu suka ya, Pit? Singlenya kan Cincin ya, Cin. Ya, Yang pertama pertama ya kan? dirilis betul. Cincin. Itu kenapa lu ngerilis yang itu? Nih jujur aja lagu pertama Cincin itu gue waktu bikin masih ada nih rekaman VN-nya berdua sama Erikson. Gue sebenarnya pengennya lagu itu liriknya bahasa Jepang.
Ada bahasa Jepang kan? Enggak bahasa Jepang sih, tapi ona tuh bener gitu. Coba kita dengerin. Ayo. Mana. Anjing random abis bahasa Jepang. Ini sketchnya ini. Sok ke Jepang-Jepangan. Sketsnya nih ya. Gue rekam di VN ya. Lu pakai nanya lagi. Di VN-nya aja judulnya Japan. Oh. Kita dengar dikit ya VN ya. Iya. Bukan salah. Japan. Itu salah luka, luka. itu luka. Taruh di mic. Deket sih. Gitu aja ya. Untuk ada simase. Anu tachi burung. Gak ada gitunya, gue sok-sok bahasa Jepang gitu. Tadinya. Kenapa Jepang? Gue lagi di rumah gitaran gitu kan. Wah ini nuansanya Jepang banget nih. Apa notasi larinya Jepang nih, asing nih lirik bahasa Jepang. Gue pengen nih lirik bahasa Jepang nih. Gue nggak ngerti juga nggak bodo amat dah gitu. Gue sempet nanya lakinya Arina tuh. Iya, waktu baru itu. mau bilang. Ketemu di Arina. Tompi tuh. Siapa namanya? Hiro. Siapa? Hiro. Kalau lirik bahasa Jepang kapan-kapan ya, boleh ya? Boleh, Bang. Boleh, Bang. Boleh, Bang. Boleh, Bang. Ya, seiring jalan, gue sambil dengerin di mobil, bahasa Indonesia aja lah, gampang dah. Udah mau rekaman nih, gue bikin bahasa Indonesia. Udah ketemunya yang cincin itu, gitu. Oh, Label semua label David Bayu. Namanya DVS Musik. DVS Musik. Karena nggak tahu dijeplak dari Mas Sony engineer gue, udah namanya DVS aja, DVS. Dia ngeliat plat mobil gue DVS ujung. David ya, David Silla. Ya. Lu pernah tahu bandnya apa alter egonya dia apa DVD Boy? DVD Boy. Tadi ada yang minta tanda tangan sih di CD-nya juga. DVD Boy dia sempat bikin Ada di project. DSP. DSP nggak ada, tapi CD. Pink gitu sih. Gue pernah punya lagi mana ya CD gue DVD Boy itu. Gue suka lagi. New Wave. Oh, Elektronik, sedap. full elektronik Iya. gitu. Kenapa nggak di-revisit itu project lu yang Iya, kenapa nggak lo DVD Boy? pada saat lo solo ini nih? Oh, ini Maksudnya waktu lo solo album pertama kenapa nggak lo tarik itu? pakai DVD nama Boy. si DVD Boy. Karena waktu DVD Boy gue berdua sama Krishna, Additional Keyboard Knife. Gitu. Krishna Pranes. Iya, Permes. Wah, Nggak tahu, iya, itu temen lu kan kalau lu. tapi lebih tua seumuran lu kayaknya. Kagak, gue tuh lebih muda dari lu. Gue tahu, tapi tampang lu boros. Secara mukanya tahu. Gue Krishna tahu gue tua. mancing. Krishna tua ya, Krishna ya. Ancient man. Ancient Greek. Ancient Dia Greek. anak EKJ juga. Bukan. Dia Krishna tuh bukan. angkatannya Once mungkin ya. Main bandnya sama Once dulu gitu. Kensian lagi. Lampau. Nah, band Wong Pitu tuh dia dulu awal-awal tuh Wong Pitu. Wong Pitoe. Iya, gitu Oke. Krishna. Oke, Pit, ini pertanyaan terakhir, terserah lo mau jawab apa enggak, tapi gue penasaran banget. Lu dari tadi mau nanya ini tapi lu takut kan? Iya, takut gue. Karena tapi itu titipan dari produser. Enggak. Dia sendiri. Gue cuma pengen nanya, apa yang kira-kira bisa membuat lo kangen untuk ngeband lagi? Apa Apa yang Sama bisa Naif lo- ya berarti kan. Ya nggak tahu, Nggak makanya tahu, kan? ngeband. Bebas. Ngeband. Apa yang bikin gua kangen ngeband? Enggak. Kan sekarang kan lo nggak ada kangennya nih, belum. Lo kangen lah. Maksudnya dalam arti ya pasti nature-nya gua kalau diambil Hah? itu kan yang bikin orang kehilangan gitu. Kalau lo ada yang daily nature atau habit lo, Iya. itu diambil, itu yang bikin orang kangen tuh adalah kayak gitu. Ya kalau dibilang kangen ya pasti kangen. Karena habit lo yang saat itu ada setiap saat tidak ada, ya pasti kangen. Gitu. Kangen sih pasti ya, tinggal mau nggak maunya aja berarti Le. Iya. Iya, oke. Kalau pertanyaan diganti, apa yang bakal membuat lu kangen sama Naif? Apa yang membuat gue kangen sama Sama Naif? Naif. Sekarang kan nggak kangen sama Naif. Sekarang kangen nggak sama Naif? Kangen dia bilang Kan kegiatan ngebandnya bukan Naifnya. Oh, apa yang bikin gue kangen sama Naif? Iya. Sekarang kangen nggak sama Naif ya pertanyaannya? Gue tuh sempet kangen
Kalau mau manggungnya waktu itu bisa. Gitu kayak bukan ketemu Naifnya tapi dijemput sama sopir. Panitia. Ada sopir namanya Sirun waktu itu. Sumpah, itu yang gue kangenin dijemput Sirun gitu. Sopir manajemen gitu. Ya, bukan, ya, sopir dari sewaan promosi gitu. itu jemput namanya Sirun. Bahasanya orang Purwokertoan gitu yang lu pernah itu yang bikin gua kangen ngobrol sama si Sirun. Pernah Kan lu bisa sekarang juga ngobrol sama Sirun. Bisa lu minta Sirun jemput Iya, lu juga Sirun. bisa. Nggak harus nge-band Iya. kalau itu. dia tuh nganterin Snoop Dogg, Maria Carey. Oh iya. Sampai terakhir, Mas, tadi habis nganterin ini basket. Dia ngeliat sepatuku Air Jordan, ketawa-ketawa. Siapa basketnya? Ini. Nggak tahu namanya. LeBron James. Ah iya itu LeBron James. Anjing LeBron James. Emang Dia pernah nganterin. kesini deh? Pernah. Oh pernah ya? Di Sirun Orang yang- Jakarta Sirun ini. Sirun ada di Jakarta sih. Tapi orang Purwokerto. Mas kali ya. Sirun, silakan tuh. David kangen sama bro. Jemput. Ya. Cuma gara-gara kangen Sirun. Tapi apapun itu gue selalu mendoakan yang terbaik buat lu, Pit. Ya, Iya, pokoknya gua juga. all the best. Biarkanlah harapan gua atau harapan banyak orang, biarkanlah kita tetap pupuk asa itu sampai entah kapan lah ya. Ya. Ya, yang namanya manusia kan tidak akan berselisih selamanya. Udah tua ngapain sih? Iya. Selisih itu cukup di perusahaan kalau ada selisih Tuh, keuntungan. duit. Selisih. Kayak lembu juga nih bercandanya ya. Iya. Lu harus tahu, Le. Sama persis kayak lembu ya. Zamannya gue baru masuk IKJ, nongkrong di Bata Merah depan, Lembu sama David, kita cuman keliling nih, rame-rame duduk begini. Dia di tengah kita, wah. Sama kayaknya kayak Ya, lembu. iya. Bikin kita capek gitu. Dia bikin komik apa? Komik Safalas. Komik Safalas. Ya. Jadi gue di Tapi lu DO. tau gak ada parodi apa komik Safalas? Iya, tokoh kan. Taufik Safalas. Iya. Lo. Kan udah Almarhum, benar. Dijual cuma 1.000 perak sama lembu. Jadi gue pas Isinya di DO, gue gambar-gambar gak jelas gitu, kayak stres aja, gambar cuma 2. Misalnya, kamu kok bau sih? Di panel keduanya, iya, aku kan tai, gitu doang. Udah gitu doang, terus sama lembu, anjing, ketawa-ketawa, lembu ketawa-ketawa. Gue panel keduanya, ganteng, geser dong. Pas digeser mukanya cuma setengah gitu, karena panelnya kan gak cukup ya gitu. Wah, si lembu tuh ngeinin doang. Iya, kopinya. Bukan mengkopi, nge-layout yang bagus gitu. Terus difotokopi sama lembu. Dijual 1.000 per ini sama lembu. Komik Safalas. Jadi berdua marketingnya lembu dah tuh. Bercandanya lucu. sama soalnya. Jadi kalau udah sama Lembu lucu Bercandanya banget. begini Parah. sama. Parah. Itu mau Jimmy Malau, Vincent Desta. Itu nggak ada apa-apanya dulu sama David, Bayu, dan Lembu itu berdua itu. Tapi kan dia pernah punya podcast itu loh. Gak lucu tapi kalau berdua. Lebih lucu Vindes. Anehnya gitu. Padahal Desta gak lucu, gue bingung deh. Sumpah. Tapi begitu dia pernah merah lucu ya. Tapi kalau ketemu dia, wah lucu banget. Ya apa podcast lu sama Lembu tuh? Ada kan? yang Relep dulu- podcast. Relep Relep podcast. Ada Relep podcast. relep. Sebelum pandemi ya itu Iya, ya. pokoknya berapa episode doang bikin di itu kantor gitu. Lembu bawa alat Mixer. rekaman Oh, iya. serius Lembu Iya. bawa wah gila ini banget nih, niat banget. Cuma bertahan berapa kali rekaman gitu. Lembu syaratnya nggak boleh ada kamera kalau Lembu. Jaim dia langsung. Dia langsung ganteng Iya, doang ya, langsung. pengen tampan. Wah. Iya juga ya, dia jangan kena kamera ya. Kalau kena kamera dia Langsung langsung. tampan dia, Kok- tidak ingin kocak dia. Tapi kalau bener-bener gua kalau sama Lembu kalau ngobrol atau siaran radio tuh isinya cuma apa coba? Gak ada ngomongnya, cuma kayak orang Tawa-tawa imeng tau doang. nggak lu? Tawa doang gitu. Jadi kita doang yang ketawa-tawa. Ini apa sih? Oke, sekarang saatnya untuk segmen Haris memvonis sesuatu. Silakan, vonis Haris. Lu harus vonis album gua lu, Riz. Wah. Waduh, baru Soleh dong tadi vonis. Ntar ya. Pokoknya buruan Ntar gua kirim ya. dirilis di sini. Ada nggak? Ini sini. Bawa nggak? Lu rilis CD? fisik emang ada bang. Fisik gua. Sedap. Boleh Tapi dong. ini baru cetakan pertama ya.
Nanti aja, nah, jangan lu masa Dami nanti aja kalau udah jadi beneran masa Gak Dami apa-apa. dikasih. Ini buat lu justru. Nggak Kaset, dami. kaset lu bukannya sekarang pada rilis kaset semua, Fit? CD dan kaset. Oh, itu udah jadi dong itu Bang. Kayak Dami apa sampel atau? Enggak, itu gua rilis cuma 5 biji, salah satunya buat sini dulu deh. Tapi mungkin belum sebagus nanti. Iya. Iya. Ini lagi ngapain nih? Kan tadi bilang candid. Ini lagi ngapain Ini nih? kan juga ada coro gitu. Dipanjangin lagi. Nah, pas lihat ada coro lewat, wah bagus tuh Pit. Coro lagi. Tahu nggak coro? Iya, Kecoa. kecoa. Berarti Kecoa, lu kalau di depan Cuprit tuh aku harus pose nih, siap-siap di candid. Set. Nah, iya. Ya silakan Fani Saris dulu. Ya, kali ini saya memegang vinyl bro. Cuman ini kayaknya yang vinyl nih Ngirim. dari band Skandal. Ini vinyl pertama mereka, album pertama mereka juga. Mereka berasal dari Yogyakarta. Ini tuh gua rasa akan bisa dinikmati buat kalian yang biasa mendengarin band-band alternatif rock 90 dan 2000-an. Tapi dibalut dengan narasi dan lirik yang menurut gua dewasa lah, tapi masih main-main juga. Ini terinspirasi tentang kehidupan dengan segala dualitasnya. Kadang-kadang lu sadar kayak ini gue udah ketuaan, gue masih pantas nggak ya kayak gini, ada gitu-gitunya juga lah. Yang mana gue rasakan sekarang gitu ya. Pahit manis, kecemasan masa lalu, dan pahit manis, kecemasan masa depan, dan ketakutan masa lalu tuh dibalut dengan sangat apik oleh Sida penulisnya. Gua memvonis ini tuh apa ya? Kedewasaan musikal Skandal. Walaupun kayak berima-rima gitu ya. Skornya 3,5, tapi karena ini baru gue dengerin sekali. Ketika di DSP gue tuh ini gue like ada 6 lagu, sebenarnya mungkin makin didengar makin suka. Seperti itu menurut saya. Thank you. Oh, di podium sama David tuh. Ini bahasa anak sekarang tuh gini. Jadi setelah gue pelajarin kenapa lirik-lirik Gen Z musiknya itu tidak direct. Karena kalau lu direct lu akan kena apa istilahnya lu apa bahasanya kalau dulu kan kita ngomong, "Weh, gendut." Body shaming. Body shaming. Iya. Anak sekarang lebih Iya. Berliku. Bahasanya lebih Benar. anjing bahasanya. Kalau kita kan kayaknya langsung aja ya. Jelek mukanya lo. Aduh, body shaming lo. Iya. Ada lagi sekarang. Oh, benar. Iya nggak sih? Menurut lu gitu? Benar. Setuju. Meliuk-meliuk aja. Padahal benar. maksudnya no. Iya. Cuman gak literal. Artinya buang-buang waktu. Siapa tadi nama vokalisnya? Sida. Sida, iya. Sida. Ini Sida tuh dulu yang Mancal, pernah- Sida pernah- Mancal. Bukan. Yang pernah ada duet pernah Oh, ada ini kan sama si Amelia Vindi ya. Iya. Gue pernah denger ada single Jakarta nih. Enak sih. Ini Jogja, tapi si ada teman kita, teman gue itu. Gue gak tahu sih ini udah base di sini atau belum nih. Gimana sih bukannya susah ya? Oh, dia dibuka lagi gini nih. Disimak sama David ke bahasanya ternyata. Anjing. Oke lah ini ya. Skandal. Ini tuh dekat dengan kultur sepak bola juga bandnya. Oh, Gue gak tahu kenapa gimana bisa gitu. Apa? PSI. Apa di klub bola Jogja? Sleman ada Sleman. Ya, Kalau Sleman Sleman kan juga si ada, itu tuh siapa? Ya tanya Vincent ya kalau soal bola. Kayak Morfem lah. Bukan. Morfem kan dekat sama sepak bola kan. Ada gitu-gitunya. Oh gitu. Tapi nggak tahu. Lu ngerti bola nggak, Fit? Bush. Enggak. Biasanya langsung nyebut. Makanya sama reaksinya kayak gua. Wes doang. Kenapa diem? Maaf. Messi lah. Ronaldo. Sila Mirdad. Ronaldo juga buat lu kan Ronaldo tonggos kan? Bukan Ronaldo CR7. Anak sekarang kan Ronaldo, perasaan ini bukan Ronaldo yang kita kenal. Anjing Ronaldo tau gue. Body shaming lo. Enggak, buat gua Merongos. enggak. Kan buat gua tuh Ronaldo tuh yang tonggos dan rambutnya begini. Iya. Tapi kok anak-anak sekarang kok Ronaldo tuh ini? CR7 nih ya. Iya, buat gua mah Ronaldo tuh yang tonggos. Ronaldo hati. Rambutnya Iya, dari rambutnya kuncungnya. gitu. Kok Ronaldo tuh sekarang ini? Oke. Mana tadi rilisan fisik yang udah nyampe? Oh iya, juga, yang Bang? nyampe yang ngirimin di mana? Wah. Apa? Bang David dengerin Oh, band David. Iya, episode 2 aja. sekarang. Dengerin band sekarang kan ya? Dengerin lah. Soalnya gue pernah lihat Bang David di interview terus FYP kalau nggak salah jawabannya tuh dengerin Boy Pablo.
Iya. Iya. Sekarang lagi dengerin Ya album. tadi Boy Pablo aja komen di album gua. Oh iya. Oh iya. Beautiful kata dia. Asik. Bang Boy. Bang. Bang Boy. Ade-adean sebenernya dia. Soy Pablo. Soy Pablo. Soy Pablo. Iya. Karena mungkin musiknya dia masuk di usia-usia Iya. bapak-bapak ini kayaknya gitu. Sekarang lagi dengerin apa, Pit? Sekarang Selain albummu sendiri. kalau luar apa ya? Band luar mesti cek Spotify gue lagi. Itu kan ada HP lo di sini. Ada ya. Lo gue lagi dengerin kalau luar itu. Gue lagi dengerin Gis gue. Luarnya. Oh, gue dengerin si ini sih. Rich G- Brian. Rich Brian. Ada album baru Rich Brian emang. Ya, Rich Brian album barunya keren sih. Tapi Rich Brian kayaknya hitungannya penyanyi luar apa penyanyi dalam ya? Ya, Luar dalam dalam kayaknya. negeri. Ada soalnya di depan openingnya ada kayak lagu Kinan Nasutionnya gitu. Iya. Oh, lagu yang dia jadul collab sama itu ya? Apa yang Iya, dia ada. meremix lagu Kinan Nasution itu ya? Dan dia produksi sendiri ininya. Cakep, men. Produksian sendiri loh. Isian bassnya juga cakep, gue bilang. Ya, gue lagi dengerin dia. Lu kalau live berarti sama Erickson, Playernya ya? sama Vega, Oh, sama kalau Erickson kan sekarang udah di Iya, Wijaya Wijaya 80 ya. 80. Ya, sekarang saya pakai Oh itu. keyboardis lain lah, Chandra Sukardi. Oh, gue kira Ada Chandra. Rusman. Chandra Gue kira Chandra. Chandra yang lama. itu namanya Chandra Sukardi lagi. Chandra mana? Chandra. Keyboardisnya Keyboardis Naif yang dulu kan namanya Chandra. Anjing lucu banget, Le. Lucu Iya. banget. Itu orang paling lucu di Naif itu. Masa? Lagi tebak-tebakan profesi dia coba tebak. Profesi apa? Apa? Eksekutif. Apa eksekutif begitu? Apa Ben? Ya itu Chandra. Bion. Lu belum pernah kenal ya keyboardis Belum. Naif yang dulu namanya Chandra? Cocok ya sama Soleh ya. Pit, sekali lagi sukses buat album keduanya. Ya, Segalanya gue itu doain. kamu. Kita Dan- tunggu. Dan ini podcast pertama gue di album kedua ini. Asal. Saya minta langsung ke Vincent, Bang. Abang-abangan gue di kampus nih. Gila, gua yang segan. Seperti di acara podcast-podcast bergengsi lainnya kami kasih merchandise buat David Bayu. Wih, terima kasih. Kami kasih. Nah, Oh, kami kami kasih. kasih. Oh, kami kasih. Kami kasih. Bisa kok bang fittingannya di custom aja bang. Kayak. Asik. Oh iya, Asik. dibikin Aja, apa iya. namanya tuh? Crop top. Iya. Crop top fitted tee gitu ya. Jangan. Ya ini kayaknya tapi agak terlalu longgar buat dada lu yang keker itu ya. Enggak sih. Oke. Sebenarnya masih nanya fix tape Nah, Vincent? Nggak ada. Oh, enggak ada. Fake step tuh dari plesetan Tanya dari Haris. mixtape. Oh, P-nya mixtape. soleh-soleh. Dari bang. mixtape itu. Siap. Bro, Dulu thank sempat you. awalnya Davidson. Nama Harley acaranya. Iya, Davidson. David Tarigan, Vincent dan Soleh. David Sol dong. Davidson. Soleh Solihun kan? Aduh, anjing. Oh, Davidson. Tadinya mau David Tarigan, Vincent dan Soleh Solihun. Davidson. Cuma kan Terus terlalu kalau tua lu nggak semua ya. kalau ada yang nggak bisa ikutan dong gua gitu. Misalnya Oh iya, David Naif ya bisa gitu. ya. Naif lagi. Oh iya. Daif David, Daif Nah. David. Masih sensitif, masih perasa, masih. Etis aja lu. Desta udah enggak masih Desta 80s. Masih ya? Iya Instagramnya. Akunnya Desta 80s tuh. Iya, mungkin di Tapi situ- gue namanya dia di handphone gue dari dulu David Bayu, nggak pernah David Naif gue. Oh, terima David kasih, Bayu. Vincent Rompis. Dari zamannya dia. Oh iya, gue tetap manggilnya Vincent Ropis, bukan Vincent Etis. Iya. Nah, kalau Desta kan memang Nah. akun Instagramnya. Penyanyi Indonesia tuh kesalahannya tuh selalu mencantumkan nama bandnya itu. Iya. Paling enak tuh kayak Arman Maulana. udah enak tuh. Kakak udah kagak bisa nempel sama Kakak Slang. Slang udah. Andi Rif. Rif. Iya benar. Ahoho ya Andi Ahoho. Enggak ini ada oh, ya. Soalnya kalau Ahok enggak Ahok. BTP kagak ada bandnya dia. soalnya kadang-kadang menurut gua salahnya musisi Indonesia ketika berkarir dia tuh yang dimunculkan nama panggilan dia bukan nama lengkap. Banyaknya gitu ketika muncul misalnya ditulis personilnya Rian Demasif atau apa. Jarang dari awal harusnya kan. Rian Demasif. Di luar negeri kan nggak ada, langsung Nggak ada. aja. Ya kecuali Malah ada. Ramones memang dari awal memang. Woi, nama lu Mick Stone. Iya. Enak. Karena mereka mah nama lengkap. Mick Stone. Stone. Langsung kan Mick Jagger gitu ya. Di sini gitu ya. Iya di problemnya. sini kan dari awal gitu. Apa yang nama itu? panggung gitu nama. Iya, nama pergaulan gitu. Untung gue dari dulu Vincent Rompis, gue nggak pernah pakai Vincent Nah, itu? Etis. Gue nggak pernah.
Ya malah Iya. tapi malah lembu yang aman ya. Nggak ada lembu klub, nggak lembu ada, Gogoro nggak. Jati kan. Deska Iya. tuh. Cuman satu namanya orang lembu, siapa lagi namanya lembu? Iya juga. Nggak mungkin lembu mana? Nggak mungkin. Ya udah lembu ya lembu. Iya. Ya lembu aja ya. Kalau David masih banyak. David mana? David Bayu, David Tarigan. Tarigan, David Tarigan atau David Karto, Arto, Betul, banyak banget David. ya. Beckham. David Beckham. Jauhan, benar. jauhan. Tiba-tiba. Oke, terima kasih sekali lagi Ya, silakan David Bayu. Sama-sama, Bang kita Cice. tunggu ya. Silakan didengarkan di digital platform, DSP. digital streaming platform manapun album terbarunya David Bayu. Iya. Segalanya itu kamu. Dan- Buat para Deh jadi. penontonnya apa sih Bang? Gitu. Nggak tahu, nggak ada. Lu Nggak ada nggak ada yang manggung-manggung gitu fix tape bikin. Ada fix stage, ada fix stage. Apa tuh biasanya Bang tuh? David nih. Fix stage itu setiap berapa bulan sekali ya kita ya? Insya Allah. Pengen 2 kali, iya. Ya ntar kapan-kapan kalau Iya, iya. kalau Kemarin pas- Zik sempat main. Desember mungkin Velo, Desember. keren tuh. Nanti Desember mungkin. November kan ada bahkan poli. Iya, benar. Nggak ada kegiatan. Nah, kita tanya juga ke kalian semua, kira-kira kalau menurut kalian band yang kalian harapkan reuni, band apa? Silakan. Tulis David di Bayu. bawah. Tapi sayangnya yang reuni itu biasanya tuh Apa? di Padang. Apa tuh? Uni dong. Kalau buat laki-laki Reuni Sarah. Reuda. Reuni Sarah.